Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat GP yang dilaksanakan secara video recording. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Penatua Sony Mokalu. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita masuk dalam ungkapan situasi, rekan-rekan diundang bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Bangkit Suruhkan Nama Yesus dilanjut dengan Besar Anugerahmu. Dilanjut dengan lagu Besar Anugerahmu. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. GPers menyanyi Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 2 Hai Makhluk Alam Semesta.
Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena kami sudah boleh berkumpul dalam ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini ya Tuhan. Biarpun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita mau membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya dari Mazmur 104 pasal 19 sampai Mazmur 104 ayatnya ke-19 sampai 30. Kita bacanya silih berganti, saya yang bercetak keluar, rekan-rekan yang bercetak ke dalam. Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Gepers, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 23, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami Gerakan Pemuda GPB Betania datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon pertolongan Tuhan, di mana kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti maksud daripada firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kidung Agung, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12
13 dan pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama. Untuk itu kami jemput kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Betapa indah langkah-langkahmu. Dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kidung Agung ini merupakan kitab yang sangat jarang dikhotbahkan di dalam kebaktian-kebaktian gerejawi. Kitab ini dianggap tabu karena disampaikan kepada jemaat. Gereja tidak diperbolehkan menyampaikan sesuatu yang berbau vulgar di dalam ibadah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang keliru, akan tetapi banyak berkembang di dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang yang belum memahami bahwa Kidung Agung merupakan firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Tujuannya untuk membuat manusia semakin mengenal pribadi Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini ditafsirkan merupakan suatu kitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama yang terbukti sangat membingungkan atau menyulitkan para penafsir. Pertama, karena tema yang gamblang, mengejutkan dan sering memalukan para pembaca Yahudi maupun Kristen. Hal yang kedua, sebagian besar bahasanya sangat unik dan tidak jelas sehingga mempersulit penerjemah maupun penafsir. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kidung Agung ini merupakan suatu kitab Perjanjian Lama yang terbukti sangat membingungkan. Kalau kita melihat dari bacaan-bacaan Kidung Agung ini begitu vulgar, menceritakan seorang mempelai wanita, menceritakan bagaimana menyatakan cinta kasih, dan itu disampaikan dalam bacaan kita pada malam hari ini, di mana menceritakan seorang gadis sulam. Kalau dalam perjanjian baru sebagai gadis atau perempuan sunem. Nah, dari bacaan ini adalah gadis sulam, yang mana gadis ini adalah gadis yang begitu cantik, begitu menarik setiap kaum lelaki melihatnya. Bahkan sampai raja pada waktu itu sangat tertarik dengan perempuan sulam ini, sehingga dia menyampaikan kepada pengawal-pengawal, pada pegawai-pegawai istana untuk mengajak atau memanggil perempuan sulam ini untuk datang ke istana, di mana ada rencana daripada raja pada waktu itu untuk memperistri gadis sulam ini, di mana dia cantik, molek. Bahkan di dalam ayatnya yang ayat pasal 7 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan. Jadi rekan-rekan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, begitu menariknya gadis sulam ini sehingga membuat raja menjadi sangat tertarik dengan gadis sulam ini, sehingga dia mempergunakan atau
memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk mengajak gadis sulam ini untuk datang ke istana dengan tujuan dia akan mempersunting atau menjadikan gadis sulam ini sebagai istri dengan menawarkan begitu mewahnya istana. Ada begitu banyak yang ditawarkan kekayaan atau perhiasan-perhiasan dengan begitu megah dalam istana. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu kuatnya cinta dari gadis sulam ini kepada sang kekasihnya, sehingga dia tidak tergoda, tidak tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh kerajaan atau istana teristimewa yang ditawarkan oleh raja, di mana saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia begitu percaya dengan cinta kasihnya yang juga begitu setia kepadanya, yaitu gembala domba, di mana dia tetap mempertahankan cintanya sekalipun godaan, sekalipun rayuan, sekalipun harta duniawi sudah ada di depan mata, tetapi dia tidak tertarik, bahkan dia menolak. Dia menyampaikan bahwa dia tetap setia kepada sang kekasih hatinya, yaitu gembala domba. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita pada malam hari ini menggambarkan bagaimana gadis sulam ini merupakan sebagai umat. Kalau kita gambarkan dalam situasi atau saat ini, gadis sulam ini diibaratkan sebagai umat Tuhan, kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, dan sang kekasihnya yaitu gembala domba adalah Allah atau Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia tetap setia kepada sang kekasih yaitu Tuhan. Dia tetap percaya bahwa yang dia cintai, yang dia kasih adalah yang juga akan melindungi dan mengasihi dia. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pemuda, sebagai pemudi, tentunya di hadapan kita ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak rayuan. Teristimewa kita sebagai pemuda-pemudi saat ini sedang mencari pasangan hidup untuk masuk ke dalam rumah tangga yang baru. Tentunya kita akan berusaha mencari yang terbaik, kita berusaha mencari yang benar-benar sesuai atau sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita juga harus melihat bahwa apa yang ada di depan kita, kita harus juga berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk supaya apa yang menjadi keinginan kita untuk mendapatkan pasangan hidup di hari-hari ke depan, kita harus memohon kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Apakah pasangan saya atau kekasih saya ini sesuai dengan kuasa Tuhan atau kehendak Tuhan? Kita harus berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Seperti gadis sulam ini, dia percaya betul bahwa yang dia kasih itu adalah tetap setia kepadanya. Sekalipun dia mungkin juga sering membuat kesalahan, tetapi dia percaya cinta kasihnya tetap setia kepadanya. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari perempuan sulam ini. Bagaimana dia tidak tertarik, dia tidak tergoda, tidak terbawa rayuan-rayuan duniawi. Dia hanya mau melihat bahwa cinta kasihnya, hatinya hanya tertuju kepada sang kekasih hatinya, yaitu gembala domba. Untuk itu mari kita sebagai pemuda-pemudi gereja, kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita. Kalau ketika kita mau mencari pasangan hidup kita, kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan agar apa yang menjadi keinginan kita untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan atau sesuai, itu Tuhan yang lebih mengetahui. Untuk itu kita bawa dalam doa setiap pergaulan kita, sehingga benar-benar pergaulan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mudah, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat dari media cetak, ataupun kita bisa membaca dari berita-berita di mana ada begitu banyak saudara-saudara kita seiman dengan kita yang karena harta, karena jabatan,
sehingga mengorbankan Tuhan. Kalau ini pada malam hari ini saya mau mengajak kepada rekan-rekan untuk mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan pergumulan dalam mencari jati diri kita, kita tetap menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan menolong kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata bagi kita. Tuhan tidak kurang panjang untuk tangannya untuk menolong kita. Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik ketika kita tetap setia. Kita tetap melihat Tuhan, bukan melihat dunia atau harta duniawi, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita di hari-hari ke depan. Untuk itu rekan-rekan dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha atau setiap pekerjaan kita, setiap kita menuntut ilmu dalam perkuliahan, pendidikan atau sebagai siswa, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan yang baru, pedoman yang baru bagi kita untuk kita melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang satu-satunya pertolongan atau penolong bagi kehidupan kita. Amin. Rekan-rekan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 107, baitnya yang kelima. Ikutlah Tuhan dalam terang. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami kembali bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami gerakan pemuda boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami renungkan bersama, boleh menjadikan pedoman bagi kami untuk tetap setia dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua, gerakan pemuda dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Engkau kiranya menolong dan memberkati kami. Engkau kiranya memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan. Di dalam kami melakukan pekerjaan, biarlah Tuhan selalu menolong. Dan juga dalam pendidikan, Tuhan selalu menuntun kami sehingga kami boleh berhasil dalam pendidikan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa untuk gerakan pemuda atau pengurus gerakan pemuda, biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati. Dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biarlah dalam tugas tanggung jawab kami dimampukan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dari virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan menolong segala usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, terlebih para dokter, perawat, dan juga semua orang yang terlibat dalam aksi sosial. Biarlah Tuhan memampukan
sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Bagi saudara kami yang mengalami sakit virus corona, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan sembuhan, dan boleh bersama kembali dengan keluarga. Bapa di surga, terima kasih kehidupan bangsa dan negara kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami GPIB Betania. Dari pendeta-pendeta yang melayani di Jemaat Betania, Tuhan berkati. Ke presbiter Jemaat Betania juga Engkau berkati. Ke 6 Pelkat, Engkau kiranya terus memberkati. Komisi-komisi, BPPJ, sekretariat, kostor, penjaga malam, semuanya yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat Betania, Engkau kiranya memberkati. Bapa yang sorga, berikan kami kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sehingga benar-benar kami melayani Tuhan dengan baik dan juga dengan kesetiaan kepada Tuhan. Memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami tubuh yang lemah atau sakit. Biarlah Tuhan menjamah, memulihkan sakit penyakit mereka, dan Tuhan kembalikan kesehatan mereka sehingga mereka boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab mereka. Begitu juga saudara-saudara kami atau rekan-rekan kami Gerakan Pemuda yang mungkin saat ini sedang bersukacita karena ketambahan usia. Biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga di hari-hari ke depan Tuhan terus menolong dan memberikan kekuatan kesehatan yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak yang menjadi permohonan kami. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami, memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan ini teristimewa dalam pergaulan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami selalu menyatakan kasih Tuhan di dalam pergaulan kami, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan dan ungkapan syukur yang kami mau sampaikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Mazmur 50 pasal 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hidup kami
sedang bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah boleh memberikan sebagian berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima berkat. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.